Sahabat ini bernama Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari Faris, dari Persia. Salman adalah orang yang lahir di Persia, besar di Persia, dan ayah ibunya adalah seorang pembesar, menyembah api karena mereka beragama Majusi. Tapi kemudian Salman kurang puas dengan apa yang ia yakini. Ketika datang rombongan dari Suriah dan mereka adalah orang-orang Nasrani, maka diam-diam Salman kabur dari rumahnya dan mengikuti rombongan Persia ini. Dan kemudian dia masuk ke dalam agama Nasrani. Kemudian dia hidup dengan seorang pendeta. Sampai-sampai sang pendeta mengatakan, Salman, nanti akan datang nabi terakhir. Ciri-cirinya 3 yang paling mudah diketahui. Pertama, dia punya tanda hitam di antara leher dan bahunya. Ada tanda hitam. Kalau kata orang Jawa itu ada tonya, ya, ada tanda hitam di sininya. Tanda yang kedua, dia tidak makan sodakoh. Jadi kalau dikasih sedekah dia nggak bakalan makan. Yang ketiga, dia makan hadiah. Jadi kalau diberi hadiah dia makan. Itu ciri-ciri nabi terakhir. Maka nanti kalau aku wafat, kau mengelananya, carilah dia di sebuah wilayah yang dia berada di antara 2 bebatuan, maksudnya 2 bukit bebatuan, dan di tanah yang subur yang penuh dengan pohon-pohon kurma. Ternyata ada 2 tempat di situ, Pak, di mana ada ada pohon kurma dan diapit oleh 2 bebatuan. Yang pertama Khaybar, yang kedua Madinah. Makanya orang-orang Yahudi itu ngumpul di Khaybar karena mereka menyangka nabi terakhir itu berada di Khaybar. Ternyata tidak di Khaybar. Akhirnya mereka pindah ke Madinah karena Madinah mirip kondisinya seperti Khaybar. Maka begitu sang pendeta wafat, Salman mencari tempat yang disebutkan tadi. Di tengah perjalanan bertemulah dengan Yahudi Khaybar. Maka Salman mengatakan, aku mencari seorang nabi terakhir. Adakah kalian yang mau membawaku ke tempat itu? Maka Yahudi Khaybar mengatakan, bisa kami bawa, dengan syarat kau berikan sesuatu kepada kami. Maka Salman mengatakan, baiklah, kambing-kambing dan sapiku ini boleh buat kalian, asal tunjukkan saya ke tempat nabi itu berada. Maka diambillah kambing-kambing Salman dan sapi-sapinya. Dibawalah Salman ke Khaybar. Sampai di Khaybar dijual Salman. Ya, itulah Yahudi. Udah diambil hartanya, orangnya didolimi juga. Setelah Salman nggak punya apa-apa, dijual dia di pasar Khaybar. Akhirnya ada seorang dari Madinah yang membeli Salman. Walaupun dia sempat dibeli oleh orang Khaybar, akhirnya dia dibeli oleh orang Madinah. Sampai di Madinah, dia mendengar tuannya itu ngobrol tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diam-diam Salman mendengarkan. Akhirnya secara diam-diam Salman mencari nabi ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menguburkan jenazah dan beliau turun ke liang lahat untuk menguburkan jenazah itu, maka Salman berusaha melihat tanda kenabian yang ada di sini nabi itu, ya. Tapi karena kancing nabi tertutup nggak kelihatan. Tapi Salman berusaha melihat sehingga Rasulullah tahu. Maka dibukalah beberapa kancing oleh Nabi. Jadi kancing Nabi dibuka sehingga leher beliau agak terbuka. Maka terlihatlah tanda hitam di sini, yakni tanda kenabian. Maka Salman sudah melihat tanda itu dan Rasulullah sengaja membukanya.
hari-hari berikutnya Salman datang membawa korma kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini korma sedekah dari Fulan bin Fulan. Maka Rasulullah mengatakan, makanlah kalian, aku tidak makan sedekah. Maka tanda yang kedua, Salman sudah mengetahui. Maka beberapa hari kemudian Salman membawa korma hadiah. Maka Salman mengatakan, ini hadiah dari Fulan bin Fulan, makanlah. Maka di situ Nabi ikut makan, ya, sahabat ikut makan, sehingga Salman mengatakan, Andalah orang yang selama ini aku cari. Berdasarkan keterangan dari pendeta yang ada di Suriah, ciri-ciri tiga itu ada pada Anda. Apakah Anda Nabi terakhir? Maka Rasulullah menyatakan ya. Akhirnya Salman masuk Islam, dia bersyahadat. Nah, ketika terjadi perang Badar, Salman tidak bisa ikut. Kenapa? Dia statusnya budak. Seorang budak tidak boleh dia ikut pertempuran kecuali seizin dengan tuannya. Bahkan dia boleh tidak sholat Jumat kecuali dia diizinkan oleh tuannya. Ketika perang Uhud, dia juga tidak bisa ikut karena statusnya sebagai seorang budak. Maka dia sedih. Begitu sebelum terjadi perang Khandaq, Salman datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin selalu ikut dalam pertempuran bersama Anda. Saya adalah orang yang merdeka, tapi Yahudi laknatullah alaih itulah yang menjual saya kepada orang-orang di Khaybar. Bisakah Anda membantu saya? Maka Rasulullah mengatakan, katakan kepada tuanmu bahwa engkau akan membebaskan dirimu dengan membayar tebusan. Maka akhirnya dia izin kepada tuannya dan tuannya mengizinkan. Boleh dengan syarat kau membayar beberapa puluh dinar. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk mengumpulkan dana untuk membebaskan Salman Al-Farisi. Maka akhirnya Salman dibebaskan dari perbudakan dengan membayar kepada tuannya. Ketika terjadi perang Khandaq, disinilah Salman kemudian tampil. Awalnya Rasulullah ingin bertahan di dalam kota Madinah, tapi kemudian Salman mengatakan, ya Rasulullah, jumlah pasukan ini adalah pasukan Al-Ahzab, pasukan gabungan, di mana orang-orang kafir Quraisy bergabung dengan Yahudi Bani Ghatafan dan Yahudi yang lain. Sementara di belakang kita ada Yahudi Bani Quraidah. Walaupun mereka menyatakan sekutu dengan kita, membela kita, tapi tidak ada jaminan bahwa Bani Quraidah akan tidak berkhianat kepada kita. Akhirnya Salman memberikan ide, di tempat kami di Persia, supaya musuh tidak masuk ke wilayah kami bangun parit, kami gali parit. Maka ide Salman itu diambil oleh Nabi. Jadi posisi Madinah itu dikelilingi oleh perbukitan. Begini posisinya. Jadi perbukitan begini. Nah, di sini ada Bani Quraidah, di sini kota Madinah. Jadi Bani Quraidah itu ada di belakangnya. Tapi dia mengatakan sekutu dengan Nabi, Nabi merasa aman. Ternyata dia berkhianat nanti. Justru ini yang membahayakan karena dia berada di dalam. Posisinya begini, diapit oleh pegunungan. Nah, yang digali itu di sini, Pak. Berapa puluh kilometer tuh digali, kemudian lebarnya juga lebar, bahkan kuda pun tidak bisa melompat, kecuali hanya beberapa ekor kuda nanti bisa melompat. Dan jarak dari kota Madinah ke tempat penggalian itu sekitar 7 km. Jadi sangat jauh. Ketika itu Nabi meninggalkan kota Madinah, tidak ada satu prajurit pun kecuali para wanita. Maka dalam perang Khandaq itu musuh tidak bisa masuk, mereka hanya saling memanah saja. Ada beberapa orang bisa masuk, termasuk Amr bin Abdi Wud, tapi dia bisa dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ide cemerlang Salman Al-Farisi ini membuat Salman kemudian viral, ya, membuat dia terkenal. Karena dalam perang Khandaq itu akhirnya Allah mengusir musuh dengan angin tofan, sehingga mendapatkan kemenangan dengan izin Allah. Walaupun Bani Quraidah berkhianat,
akhirnya mereka juga bisa dikepung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesai perang Khandaq, perang Ahzab ini, Salman menjadi viral, menjadi buah bibir. Sehingga satu ketika Salman ini oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Abu Darda. Sama-sama remaja, sama-sama muda, dipersaudarakan Abu Darda dengan Salman. Nah, karena Salman ini sudah viral, rupanya Salman ini tertarik kepada gadis Madinah. Tapi karena bahasa Arab dia nggak terlalu bagus, dia nggak berani melamar sendiri. Maka diajaklah sahabatnya yang bernama Abu Darda. Abu Darda, kau siap menjadi juru bicara saya untuk meminang gadis Madinah? Kata Abu Darda, siap. Namanya sahabat, jalan mereka. Salman membawa bawaan, ya, datang. Maka Abu Darda ngomong, saya Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, dan saya yakin bapak ibu serta keluarga ini sudah tahu siapa Salman Al-Farisi karena dia viral, ya. Kami datang ke sini, saya datang untuk melamar putri bapak untuk Salman Al-Farisi. Maka sang bapaknya bilang, kalau urusan diterima atau tidaknya kami tanyakan kepada putri kami. Maka putrinya menjawab, kalau yang melamar Salman Al-Farisi saya belum siap, tapi kalau yang melamar saya adalah Abu Darda maka saya sudah siap. Itu jawaban putrinya. Salman terkejut, tapi Salman dengan sigap mengatakan, kalau begitu bawa bawaan ini dan uang ini saya serahkan kepada saudara saya untuk meminang putri Anda. Wah, ini luar biasa, Pak. Ini bukan cerita tentang cinta segitiga, ini bukan cerita kuc-kuc hutahin, ya. Tapi ini terjadi. Salman akhirnya merelakan, buat kamu aja Abu Darda, lamar dia sekarang dan pinang. Padahal yang mau melamar Salman gak jadi, karena gadisnya menjawab, kalau yang melamar adalah Salman saya belum siap, tapi kalau yang melamar Abu Darda saya siap. Diberikan kepada Abu Darda. Inilah persahabatan yang sejati. Pelajaran dari semua ini, Pak, bapak-bapak, kalau mau ngelamar gadis jangan ajak-ajak saya, ya. Takut pas kejadiannya begini kan repot saya. Tapi ini terjadi dalam kehidupan sahabat Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang menikah dengan gadis itu Abu Darda, dan yang jadi saksinya Salman Al-Farisi. Oh, ini persahabatan yang luar biasa. Jadi Pak, modal viral aja belum tentu diterima, ya. Tapi apa? Model kepercayaan. Kenapa? Gadis itu lebih percaya kepada Abu Darda karena dia asli orang Madinah. Sementara Salman itu masih dianggap asing karena dia dari Persia, walaupun dia viral. Akhirnya waktu berlalu sampai akhirnya Rasulullah wafat, sampai pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, sampai pada pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab inilah Suriah yang berada pada kekuasaan Romawi Timur, Konstantinopel, Suriah bisa direbut dan jatuh ke tangan kaum muslimin. Begitu Suriah sudah selesai, maka ancaman berikutnya yang disadari oleh Umar adalah Persia. Karena Persia ketika itu masih mengembangkan wilayah kekuasaannya, masih berusaha mencaplok wilayah-wilayah lain. Maka ketika Umar tahu salah satu yang menjadi incaran Persia adalah Madinah, maka Umar mengambil sikap tegas. Orang Arab punya pepatah, asadul yaum khairum min ghanamil abad. Menjadi singa sehari itu jauh lebih mulia ketimbang menjadi kambing sepanjang masa. Melawan sesuatu yang besar kemudian mati itu lebih baik ketimbang dijajah sepanjang masa. Maka Umar mengirimkan pasukan itu
sekitar 43.000 pasukan dikirimkan untuk melawan Persia yang jumlahnya ratusan ribu. Maka dikirim oleh Umar bin Khattab untuk melawan Persia, Faris, tempat kelahiran Salman Al-Farisi. Dan di situ Salman ikut. Salman juga berperan di sini. Kenapa? Salman tahu wilayah itu. Dan Salman tahu karakter-karakter orang Persia. Salman ikut dalam pertempuran itu, pertempuran Qadisiyah, dipimpin langsung oleh panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka sebelum terjadi pertempuran, Sa'ad bin Abi Waqqas mencoba mengirimkan seorang delegasi untuk mengadakan musyawarah, untuk mengadakan perjanjian damai dengan panglima perang Rustum. Siapa yang dikirim? Al-Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah hanya pakai baju putih lusuh biasa, baju putih yang sudah lusuh, banyak debu-debu, tidak ada atribut kemiliteran yang menempel di baju Al-Mughirah bin Syu'bah. Masuk dia ke dalam kemahnya Rustum. Begitu melihat Rustum, dia duduk di balai-balainya dengan baju kebesaran, ada atribut kemiliteran menempel di pundak dan di dadanya, menunjukkan bahwa dia adalah panglima perangnya. Maka masuk Al-Mughirah dengan berdiri tegak. Kalau para menteri-menterinya Rustum itu pada nunduk menyembah-nyembah Rustum, Al-Mughirah berdiri tegak dengan kehormatannya sebagai seorang mukmin. Melihat Al-Mughirah tegak dengan baju lusuh, Rustum tersenyum sinis. Kata Rustum, na'lamu annama akhrajakum illal ju' fahalumma farji'u wa nafridu likulli wahidin minkum kiswatan wa ta'ama wa numalliku alaikum man yarfuku bikum inna la nastahitu qatlakum wala asyrakum. Kata Rustum, aku tahu kalian keluar dari negeri kalian karena kalian miskin dan lapar. Maka kemarilah, kata Rustum, kami akan berikan kalian pakaian dan makanan, dan kami akan gantikan pemimpin kalian Umar itu dengan pemimpin kami yang lebih baik. Inna la nastahi qatlakum wala asrakum. Saya nggak punya selera untuk membunuh kalian, apalagi menjadikan kalian tawanan. Mendengar penghinaan ini, Al-Mughirah menjawab dengan kehormatannya sebagai seorang mukmin. La walladzi la ilaha illahu wa ma hadzal ladzi akhrajana innama nakhruju linukhrijakum min ibadati bainakum ila ibadatillahi wahda wa min adh-dhulmi bainakum ila adalatil islam wa min ad-diyaqid dunya ila usil akhirah. Kata Al-Mughirah, tidak, bukan miskin dan lapar yang membuat kami keluar dari negeri kami, tapi kami keluar karena kami ingin mengeluarkan kalian dari penyembahan sesama kalian untuk menyembah Allah semata. Wa minadh dzulmi bainakum ila adalatil Islam, dan kami ingin mengeluarkan kalian dari kedzaliman sesama kalian untuk menuju adilnya Islam. Wa minadh diyaqid dunya ila wusil akhirah, dan kami ingin mengeluarkan kalian dari sempitnya dunia menuju akhirat yang luas. Kemudian Al-Mughirah berkata, ya Rustum, afa ba'da an auhanna mulkakum wa ad'afna azmakum narji'u ankum la hatta tu'tul jizyata ayyatim wa antum saghirun au tuslimu wa tusallimu au nuqatilukum ila akhiril a'mar. Wahai Rustum, apakah ketika kami sudah siap menghancurkan kerajaanmu dan kami siap menghancurkan kekuatanmu, kami harus pulang dengan tangan hampa? Tidak, kata Al-Mughirah, kami tidak akan pulang sampai kalian, pertama, kalian masuk Islam dan kalian jadi saudara buat kami, atau pilihan yang kedua, kalian bayar upeti, bayar pajak kepada kami setiap tahun dan kalian kecil di hadapan kami. Atau pilihan yang ketiga, kalau kalian nggak mau dua-duanya,
au nuqatilukum ila akhiril a'mar, atau kami akan bertempur dengan kalian sampai tetes darah yang penghabisan. Kaget itu Rustum. Al-Mughirah, prajurit lusuh biasa, tidak ada atribut kemiliteran, dia mampu memberikan 3 opsi, 3 pilihan yang 3-tiganya sulit. Seolah-olah Al-Mughirah telah berpesan, sekali layar terkembang, surut kami berpantang, sekali kami maju, mati pun takkan kami ragu. Maka Rustum tidak bisa menjawab. Akhirnya dengan kesombongannya Rustum berkata, wasyamsi la'aqtulannakum ghada, demi matahari akan kami bantai kalian esok pagi. Apa jawab Al-Mughirah? Sata'lamu wa na'lam la sulha bainana wa bainakum. Kita akan lihat apa yang esok terjadi. Tidak ada lagi perdamaian antara kita dengan kalian. Esoknya terjadi pertempuran. Dan apa yang terjadi? Persia kalah tunggang langgang. Rustum melarikan diri dengan kudanya, menceburkan diri ke sungai, dan dia berhasil ditombak oleh seorang sahabat yang bernama Hilal bin Alqamah. Kemudian dipenggal kepalanya, ditancapkan di atas tombak, kemudian diangkat tinggi-tinggi. Warabbil Ka'bah kutila Rustum, demi Tuhannya Ka'bah, Rustum telah terbunuh. Maka akhirnya pasukan Persia lari sampai ke ibu kota mereka, ibu kota Madain. Dalam waktu singkat Madain pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka ketika Persia sudah jatuh ke tangan kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab, kota Madain, ibu kota Persia, membutuhkan seorang gubernur. Maka selepas sholat duhur, Umar berdiri. Sesungguhnya kita sudah mempunyai wilayah baru, yakni kota Madain, dan kota Madain memerlukan seorang gubernur. Dan aku ingin gubernur itu orang yang paham tentang kota Madain. Dengan ini saya akan mengangkat Salman Al-Farisi. Maka Salman mengatakan, ya Amirul Mukminin, apa nggak ada orang lain? Kenapa bukan panglimanya saja Sa'ad bin Abi Waqqas? Kenapa bukan Al-Mughirah bin Syu'bah? Tidak, Salman, kau yang lebih paham tentang Madain. Berangkatlah ke Madain. Maka Salman kemudian jadi gubernur. Kalau kemarin kita tahu cerita tentang Said bin Amir, seorang wali kota yang sangat-sangat sederhana, bahkan dia masuk kategori du'afa, maka Salman tidak jauh beda dengan Said bin Amir. Begitu dia jadi gubernur, hidupnya sederhana. Semua gajinya dia bagi-bagikan kepada penduduk Madain. Hidup dengan apa dia? Dia hidup dengan membuat anyaman. Dia bikin tikar, dia bikin tempat nasi itu yang concong tuh, dia bikin kayak tampa begitu. Pokoknya dia bikin sesuatu dari anyaman. Itulah yang dia jual tiap hari untuk kehidupan anak dan istrinya. Yang dibutuhkan oleh Salman Al-Farisi hidup dalam satu hari hanya 3 dirham saja. Jadi kalau 1 dirham itu 300.000 Pak, dia membutuhkan 3 dirham, berarti 900.000 per hari yang dia butuhkan. Tapi ini dibagi 3. 1 dirham pertama dia infakkan, dia sodakohkan. 1 dirham yang kedua untuk urusan makan dan minum anak-anaknya serta keperluan yang lainnya. 1 dirham yang berikutnya dia belikan bahan-bahan buat anyaman. Sementara gajinya dari sebagai seorang gubernur dia bagikan semua ke masyarakat Madain. Inilah Salman Al-Farisi. Tiap hari dia berada di pasar, tiap hari dia juga ketemu dengan masyarakatnya, berdagang bersama mereka. Sampai pernah suatu ketika Salman lagi di pasar, lagi jalan, tiba-tiba ada orang kaya, dia bawa karung gandum. Dia panggil Salman, ente kesini, ente kesini. Ada apa? Kata Salman. Ya, tolong angkatin karung ke rumah. Kok akan saya bayar dengan 1/4 dirham. Oh siap, kata Salman. Dipikul sama Salman, dipikul. Kalau kita Pak gubernur digituin gimana? Ente pikul Pak karung, ente nggak lihat Facebook apa?
gak lihat media sosial, gak lihat YouTube. Begitu kalau kita, lu nggak tahu siapa gue. Tapi Salman nggak begitu. Oh ini tuan, oh ya dia angkat Salman. Begitu lagi jalan, tiba-tiba prajurit Madain lihat, mereka lagi jalan, lihat Salman mikul karung. Dia langsung bilang, assalamualaikum ya Amir. Mereka ketakutan, kok anda mikul ini? Orang kayanya bingung, siapa yang kalian sebut gubernur? Ya, ini yang ngangkat karung ini gubernur. Oh yang benar, iya ini Salman Al Farisi. Aduh, mohon maaf saya nggak tahu kalau anda Salman. Udah nggak apa-apa, sesuai perjanjian, bayar saya nanti sampai di rumahmu. Dipikul sampai rumah. Ya. Salman Al Farisi tiap hari ke pasar nganyam. Sampai Umar pernah datang dan marah-marah. Salman, mulai sekarang kamu tidak boleh bikin anyaman. Ya, tidak boleh. Kau sudah dapat gaji, gunakan gajimu. Tidak, wahai Amirul Mukminin. Walaupun kau melarangnya, saya tetap ingin hidup dengan 3 dirham ini saja. Dan aku akan tetap membuat anyaman selama itu tidak mengganggu tugasku sebagai gubernur. Salman Al Farisi. Begitu Umar pulang, dia kirim duit 1000 dirham kepada Salman Al Farisi. Salman, kau buat rumah yang bagus dan gunakan uang ini untuk keperluanmu. Akhirnya dia benar bikin rumah. Rumahnya kecil, tidak terlalu besar, dan khusus kamar dia hanya seperti liang lahat. Kamarnya itu cuman kesini 1,5 meter, kesini mungkin 2 meter. Sampai istrinya nanya, ente apa-apaan, ente gubernur, masa kamarnya segitu? Liang lahat saya nanti lebih kecil dari ini dan lebih suram dari ini. Biarlah aku belajar dari sekarang. Salman Al Farisi sampai dia jadi gubernur, rakyatnya yang makmur, dia tetap hidup dalam kesederhanaan. Begitu Umar datang lagi, dia lihat rumahnya, nangis Umar. Salman, kau harusnya bisa hidup dengan kehidupan yang layak seperti rakyatmu. Kenapa kau memilih bahkan kamarmu kayak liang lahat? Kata Salman, ya Amirul Mukminin, ini sudah cukup menghiburku. Ya, bayangkan itu sudah cukup menghibur. Istrinya pun ridho, Pak. Wah, ini istri terbuat dari apa ini? Kalau istri kita minta pulang ke orang tua itu, Pak, ya. Tapi ini subhanallah, Salman istrinya dan anaknya. Akhirnya begitu dia masih menjabat jadi gubernur Madain, Salman meninggal dunia. Tidak ada peralatan perabotan rumah yang mewah yang dia tinggalkan. Satu-satunya barang yang membuat dia, yang berharga buat dia, hanya ada satu tempat yang terbuat dari kuningan. Jadi satu tempat terbuat dari kuningan, dalamnya adalah bubuk minyak kasturi. Itulah satu-satunya harta yang berharga yang dia letakkan dalam satu kotak. Dan dia pesan kepada istrinya, nanti kalau aku sudah sakit parah, maka balurkan bubuk kasturi ini, kau kasih air ke seluruh tubuhku. Biarkan tamu Allah yang bernama malaikat maut senang menjemputku dalam keadaan wangi. Maka akhirnya begitu dia sakit, dia minta dibaluri dengan minyak kasturi itu. Kemudian dia bilang sama istrinya, tinggalkan aku sendiri, biarkan aku bertemu dengan tamu itu. Akhirnya dia dijemput oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat maut, dan setelah itu dia lihat ternyata istrinya sudah melihat Salman sudah wafat. Ya. Kemudian apa komentar para rakyatnya? Dialah sang pemilik kebenaran sejati. Dialah gubernur kami yang hidupnya sederhana. Dialah sang pemilik anyaman, walaupun dia sebenarnya harus bisa hidup kaya raya. Tapi inilah Salman Al Farisi. Kalau kita baca sahabat-sahabat Nabi itu, Pak, banyak ketika pada masa Umar bin Khattab sahabat-sahabat yang seperti ini. Di antaranya adalah Sa'id bin Amir, Salman Al Farisi, dan nanti insya Allah berikutnya adalah Abu Hurairah.